Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون ittaqullaha haqqa taqwah. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah tambahkan selalu untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan ilmu yang Allah berikan kepada kita benar-benar bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita memohon kepada Allah, Allah bimbing kita, Allah beri kita petunjuk agar kita selamat dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah hari akhir. Sesungguhnya tidak ada yang dapat melindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya cara agar kita selamat nanti di akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah. Maka hal pertama yang kita ingatkan, kita saling mengingatkan dengannya adalah tentang takwa. Allah tabaraka wa ta'ala mewasiatkan kepada kita. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang sebenarnya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Nah, untuk menjadi hamba yang bertakwa ini, ikhwah semua, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hal pertama yang harus kita berikan perhatian kepadanya adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Karena dialah petunjuk agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita jadi hamba yang bertakwa, sampai kita mati selamat kita di dunia dan akhirat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membuka mushaf dari halaman pertama, kita dapati di dalamnya surah Al-Fatihah di halaman pertama. Surat paling agung di dalam Al-Quran yang menjadi rukun salat, yang tak sah salat kita kalau kita tidak bisa membacanya. Padahal kita mampu mempelajarinya, tidak kita pelajari, maka tidak ada uzur. Al-Fatihah adalah rukun salat. Yang mau tidak mau kita harus bisa membacanya dengan benar. Bagaimana mungkin kita menjadi hamba yang bertakwa kalau kita tidak salat? Bagaimana kita bisa salat kita tidak bisa membaca Al-Fatihah? Maka untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hal pertama yang harus kita perhatikan, kita memberikan perhatian kita kepadanya adalah Al-Quran. Karena dia terkait dengan salat kita. Dan perkara pertama yang kita akan dihisab di hari kiamat adalah perkara salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil
abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang seorang hamba dihisab tentangnya pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, selamatlah dia. Jika salatnya hancur, maka dia menjadi hamba yang celaka. Maka kita katakan, untuk menjadi hamba yang selamat di akhirat adalah dengan menjadi hamba yang bertakwa. Agar kita bisa bertakwa, kita harus jaga perkara yang pertama kita dihisab tentangnya pada hari kiamat, dan itu adalah salat. Jika salat kita baik, selamat kita di akhirat. Agar salat kita baik, maka kita harus perhatian dengan Al-Quran, karena surah Al-Fatihah adalah rukun salat. Apa saja hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, Pak? Hak yang pertama, menghafalnya. Hak Al-Quran yang pertama adalah menghafalnya. Allah tak tuntut kita menghafal 30 juz secara sempurna, kecuali bagi yang Allah berikan kesanggupan dan kesempatan. Tapi kita wajib menghafal ayat-ayat yang kita tidak boleh tidak hafal. Contohnya Al-Fatihah. Surat-surat pendek minimal untuk kita baca ketika salat. Allah menjaga Al-Quran itu dengan hafalan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya? Dengan Allah permudah menghafal Al-Quran di dada-dada para penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang terjaga di dalam dada-dada orang-orang yang Allah beri ilmu. Ayat ini mengisyaratkan Al-Quran itu diperintahkan untuk dihafal. Ini tugas para ayah dan ibu. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, terutama dalam membaca Al-Quran. Al-Fatihah itu, Pak, akan dibaca oleh anak kita di setiap salatnya sampai dia mati. Dan Al-Fatihah adalah rukun salat. Barang siapa yang mengajarkan Al-Fatihah kepada seorang anak yang akan dia baca sampai dia mati, dia dapat pahala salat anak tersebut sampai anak itu mati. Hak yang kedua, mentadabburi ayatnya. Hak Al-Quran itu adalah ditadabburi, dibaca dengan ditadabburi. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau apakah hati mereka tertutup? Dan orang yang tidak berusaha mentadabburi ayat, kita khawatir termasuk orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Hak yang ketiga, mengajarkan, mempelajari dan mengajarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu hak yang ketiga. Hak yang keempat, mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini juga bagian dari mengajarkannya, mengajak orang untuk beramal dengan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang memikirkan kandungan Al-Quran tadi. Baik, kita lanjutkan. Hak Al-Quran yang kelima, sebenarnya ini yang paling penting, adalah beriman kepadanya dan membenarkan isi. Beriman kepada Al-Quran dan membenarkan isinya. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, batal keimanan. Karena Nabi SAW menyebutkan rukun iman itu ada 6. Ketika ditanya mal iman, jawab beliau, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan, para rasul yang Allah utus, semuanya harus beriman kepada mereka semua, kepada kitab, beriman kepada semua kitab yang kita tahu nama kitabnya dan yang tidak kita ketahui. Kepada siapa diturunkan kita tahu tidak kita ketahui. Beriman kepada para rasul semuanya, yang kita tahu namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 170. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa al-haq dari Rabb kalian. Al-haq yang dibawanya itu adalah Al-Quran. Fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah, dan keimanan itu lebih baik bagi kalian. Berimanlah kepada rasul yang diutus dan berimanlah kepada kitab yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dan jika kalian kafir kepada rasul yang Allah utus, kalian kafir dengan Al-Quran yang Allah turunkan, itu tidak akan merugikan bagi Allah. Karena Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kemudian hak Al-Quran yang selanjutnya adalah membacanya. Allah wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan benar. Allah perintahkan, maka hadirnya kita di halaqah tahsin, di halaqah tajwid, di halaqah belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, itu adalah usaha untuk mengamalkan firman Allah ini, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan benar. Kemudian hak Al-Quran yang selanjutnya adalah berhukum dengan Al-Quran. Berhukum dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapakah yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi mereka yang yakin, mereka yang beriman. Ini perintah dari Allah agar kita berhukum dengan Al-Quran. Kemudian hak Al-Quran yang selanjutnya
mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran. Bagaimana mengagungkan Al-Quran? Yang pertama, pelajari cara membacanya. Balik lagi ke situ kan. Kemudian hafal, kemudian amalkan, kemudian ajarkan. Dan jika Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan seksama. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian hak Al-Quran yang selanjutnya, yang keberapa ini? 10, 9. Mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.